Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara membuat website portofolio dengan mudah tanpa coding dan menggunakan WordPress. Nah, di sini saya akan menggunakan tema dari Blocksy ya. Sini kita bisa lihat untuk starter site-nya atau template-nya. Kita scroll ke bawah dan di sini kita akan menggunakan template dari Beaver ya. Beaver ini. Nah, ini kita bisa lihat ya untuk template-nya. Itu dia bisa menggunakan Elementor juga yang nanti akan kita pakai. Kemudian sebelum kita lanjut ke pembahasan ya, saya ingin menginformasikan ke teman-teman sekalian promosi ya. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar dari nol ya, cara membuat website, kemudian eh, pengen materinya itu komprehensif ya, lengkap, itu teman-teman bisa membeli kursus yang saya buat. Di sini teman-teman bisa beli dari Udemy kalau misalkan terbiasa beli di sana ya. Kemudian teman-teman bisa beli juga dari Pintarkan. Nah, ini khusus harganya itu masih promo sampai saat ini video ini dibuat ya. Masih 88.000. Dan kalau untuk di Udemy itu harganya segini 279.000, atau ketika ada promo itu teman-teman bisa pakai ini ya. Itu paling harganya itu jadi 129.000 atau menyesuaikan hari-hari tertentu. Itu bisa sampai 99.000. Oke, segitu saja teman-teman ya untuk awalannya. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Saya sudah menyiapkan untuk website WordPress-nya. Ini untuk kita belajar ya. Nah, di sini yang pertama kita install dulu untuk tema Blocksy-nya ya, karena kita pakai Blocksy. Kita bisa tambahkan tema baru. Jadi pastikan teman-teman sudah install ya untuk WordPress-nya. Nah, kemudian kita cari di sini Blocksy ya. Kalau belum ada, kita bisa scroll di sini. Kita bisa cari di sini Blocksy. Nah, nanti akan muncul di pojok kiri atas. Di sini kita bisa install ya. Setelah kita install, nanti langsung teman-teman aktifkan ya untuk Blocksy-nya. Nah, jadi untuk Blocksy ini sendiri, ini termasuk tema yang paling sering saya gunakan ya akhir-akhir ini, selain daripada tema Astra. Jadi kalau tema Blocksy ini emang dia kenceng ya, sudah optimize untuk kecepatannya, itu lebih mudah untuk kita optimize. Oke, sudah kita aktifkan. Nah, setelah selesai, di sini kita harus install Blocksy Companion, teman-teman. Jadi fungsinya itu supaya nanti kita bisa import template-nya ini, ya. Karena ini kan gratis ya. Nah, silakan teman-teman lihat dulu di sini. Di sini kalau ada yang tulisan Pro di pojok kanan atas, itu maka kita harus punya versi yang premiumnya nih. Ya, kita harus punya versi yang premiumnya. Walaupun saya punya ya, tapi karena di tutorial ini adalah teman-teman yang mungkin banyak yang belum punya ya, daripada beli ya yang berbayar ini, itu teman-teman bisa gunakan versi gratisnya. Versi gratis itu nanti yang tidak ada tulisan Pro di sini. Walaupun nanti untuk fitur-fiturnya ada ini ya, ada kekurangan dan kelebihannya sendiri. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Tuh, kalau yang versi free itu dia nggak ada ini fitur-fitur ini. Ya. Padahal ini sangat penting teman-teman. Tapi selama teman-teman nggak terlalu butuh fitur yang ada di sini itu nggak masalah. Ya, kita masih bisa pakai yang versi gratis. Oke, setelah selesai silakan teman-teman harusnya sudah masuk di sini ya. Sudah masuk di halaman ini. Sekarang kita pilih tab yang bagian starter site di sini. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah. Kita cari Beaver. Nah, seperti ini. Kita bisa langsung import ya. Kita checklist bagian child theme.
Kemudian teman-teman bisa pilih Gutenberg atau Elementor. Ya. Di sini silakan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau Gutenberg juga bisa, itu lebih ringan. Kalau Elementor, kalau misalnya teman-teman terbiasa dengan Elementor ataupun pengen belajar lebih jauh mengenai Elementor, itu bisa pilih Elementor di sini. Ya. Kemudian kita next. Di sini ada plugin yang perlu kita install juga, yaitu Elementor, kemudian WP Form, kemudian ada custom post type, ya, dan juga custom taxonomy. Ini kita lanjutkan, kita next. Kemudian untuk import kontennya itu nanti ada post, kemudian ada page atau halaman, kemudian ada komen, ini komen bawaan, kemudian ada navigasi menu, custom field dan yang lainnya. Nah, di sini kita bisa mengikuti ya, ini di sini checklist semua. Kita bisa langsung install. Nah, di sini mungkin waktunya itu bervariasi, teman-teman. Ya, jadi mungkin punya teman-teman bisa lebih cepat atau punya saya ini lebih cepat. Jadi punya teman-teman bisa saja lebih lambat. Ini enggak masalah, ini silakan ditunggu saja prosesnya sampai 100% ya. Karena ini sangat berpengaruh dengan spesifikasi hostingnya ya. Tapi kalau teman-teman bukanya melalui local host itu juga bisa ya. Itu nanti menyesuaikan dari spek PC-nya atau laptopnya teman-teman itu sendiri. Oke, ini masih 80% ya. Di sini kalau misalkan teman-teman pengen nyobain template yang lain itu juga bisa ya. Template toko online ini juga sudah ready ya. Atau blog untuk wisata ya. Atau blog untuk berita ini juga ada. Nah, di sini tampilannya itu harusnya sudah berubah ya. Tampilannya setelah kita refresh itu harusnya seperti ini, teman-teman. Ini harusnya ya. Tapi kalau misalkan masih belum seperti ini atau belum sesuai tema, belum sesuai template yang dipilih, itu bisa silakan untuk diperbaiki dengan cara diinstal ulang ya. Oke, sekarang kita ke bagian sini dulu. Kita sama-sama ke dashboard dulu. Nah, di sini kalau kita lihat itu ada 4 menu ya. Ada home, kemudian ada about ya. Di sini kita bisa nanti isi sesuai dengan kebutuhannya teman-teman ya. Kemudian project dan juga kontak. Nah, kemudian kita cek dulu untuk bagian postingan apakah ada penambahan. Ternyata nggak ada. Di sini kita bisa hapus. Kemudian untuk page ini harusnya ada penambahan ya. Yaitu ada 4 ya. Di sini ada home, about, project dan juga kontak. Nah, teman-teman bisa edit menggunakan Elementor di sini. Ya. Kalau sebelumnya pakai Elementor. Nah, kemudian kita lihat yang lain dulu. Di sini ada project ya. Project itu dari sini, teman-teman. Ya, dari sini. Tuh. Jadi dia menggunakan custom post tab ya. Jadi ada menu baru namanya project. Itu kalau kita lihat itu tampilannya sebetulnya sama saja. Tapi yang pasti yang bedanya itu adalah dia membuat menu sendiri. Ya, tampilannya seperti ini. Jadi ini standar. Oke, kita kembalikan dulu. Nah, kalau kita edit menggunakan Elementor, kemudian tampilannya seperti ini ya, maka kita bisa recreate kit, teman-teman. Ya, silakan teman-teman ke sini dulu. Tandanya adalah kita perlu memperbarui nih, ya. Kita perlu memperbarui kit daripada Elementor itu sendiri. Jadi ibaratnya nggak sinkron gitu ya antara template-nya dengan versi Elementor yang sudah diinstal. Nah, caranya mudah, silakan teman-teman regenerate semua di sini, sinkronisasi, kemudian recreate kit. Kalau sudah bisa disimpan perubahan. Ya. Kemudian di sini kita bisa refresh. Ya.
Kita kembali lagi, kita lihat yang lain. Di sini ada Elementor untuk teman-teman setting ya, menu Elementornya. Kemudian di sini ada template. Nanti kalau misalnya kita menyimpan templatenya itu akan muncul di sini. Kemudian kita ke WP Form. Ini adalah tempat di mana form itu kita buat, yaitu di menu kontak form ya. Di menu kontak form di sini. Jadi dia pakainya itu WP Form. Nah, di sini ya. Dia pakai WP Form. Kemudian untuk appearance itu kita bisa customize, teman-teman. Di sini kita bisa klik kanan, open link new tab. Nah, di sini customize-nya. Kemudian untuk pluginnya, kita lihat pluginnya itu ada 5 ya. Di sini ada Blocksy Companion. Tadi untuk mengimport suatu template, kemudian ada Elementor itu page buildernya, kemudian ini untuk custom post type ya, untuk menambahkan project di menu baru ataupun menambahkan postingan ya, custom post type-nya di menu baru lagi ya. Di sini settingnya, di sini teman-teman, di sini ada project. Caranya mudah, tinggal new post type di sini ya, nanti di publish. Oke, kita akan bahas untuk ini untuk menu home. Kita akan bahas dulu untuk customize. Jadi ini utamanya di sini teman-teman. Kalau pengen custom keseluruhan ya, keseluruhan tampilan. Kemudian yang kedua untuk bagian headernya. Kemudian yang ketiga itu bagian footernya ya. Jadi kalau untuk isi itu kan dia menyesuaikan untuk halaman ya. Untuk semua ini itu nanti berpengaruh di bagian isinya. Tapi kalau untuk header, kemudian untuk footer dan keseluruhan selain daripada isi itu kita ke customize. Itu kuncinya. Nah, sekarang kita ke sini dulu teman-teman. Sini ada general ya. Di sini ada layoutnya. Kemudian button, ini lebih ke layout ya, layout secara umum. Scroll to top ya, kalau kita aktifkan nanti kalau kita scroll ke bawah itu nanti muncul di pojok kanan bawah ya. Kalau kita klik nanti kita ke atas. Oke, ini boleh nih, ini boleh kita publish ya. Kalau kita lihat ya, nanti muncul harusnya tuh. Oke, sip. Sekarang kita ke sini teman-teman, kita langsung arahkan ke sini ya, main row di headernya. Nanti muncul tampilan seperti ini. Di sini ada logo, kemudian di sini ada menu yang kita gunakan, kemudian di sini ada sosial. Ya, sosial itu tampilannya ini. Kita bisa tambahkan di sini misalkan apa nih, thread ya, thread ya. Kita tambahkan, itu juga muncul nanti. Kalau mau dihapus seperti ini. Ya, kalau kita mau nambahkan GitHub itu juga bisa. Nah, seperti ini. Nanti linknya itu kalau kita klik ya. Oke. Nanti kita bisa sesuaikan lagi nih. Nah, untuk linknya itu di sini teman-teman. Di general ini kita publish dulu. Konfigurasi linknya itu ada di general social network account. Kalau kita klik nanti ke sini. Jadi silahkan diisi, misalkan tadi Instagram ya diisinya di Instagram ya. Kalau thread ya di sini, kalau LinkedIn di sini. Kalau misalkan tadi mengisi GitHub itu diisi di sini. Jadi kita bisa mengisi sesuai dengan icon yang kita tampilkan. Oke, lanjut. Kita klik lagi di sini. Kemudian untuk logo itu kita bisa ubah ya. Kita bisa upload dari komputer kita atau kita bisa ambil dari media library ya. Kemudian untuk menu ya, menu ini harus kita setting. Ini ada main menu ya, yaitu di menu screen. Kalau kita coba klik ya,
Itu ada di sini, appearance menu. Nah, tampilannya di sini. Kalau kita mau buat menu yang baru, itu pastikan ini sudah diubah juga. Ya. Atau gunakan menu baru. Nah, seperti itu. Ya, pastikan di bagian location management ini itu sesuai dengan menu yang kita pilih. Oke, ini basic sih teman-teman. Jadi kalau misalkan belum paham, itu bisa beli kursus saya, gitu ya. Oke, kita lanjut ke sini. Jadi ini untuk desainnya itu kita pilih. Kita bisa membesarkan, mengecilkan. Tuh, untuk menunya kita bisa perbesar atau kita bisa perkecil. Ya, standarnya itu tadi di 16 atau 17 boleh. Ya, kalau sudah bisa dipublish. Nah, itu untuk bagian headernya. Ini kalau misalkan pengen ganti warna itu juga bisa. Tuh. Ya. Kalau mau ganti warna. Tapi kalau yang paling sesuai itu ini. Oke, dipublish. Kalau misalkan sudah bisa langsung dipublish ya, teman-teman. Jadi supaya perubahan yang kita buat itu langsung tersimpan. Nah, kemudian di sini itu untuk footernya itu ada 2 ternyata. Ada 2, 3 section ya. Kita coba klik dulu. Jadi yang atas itu sebetulnya dia adalah widget area di sini. Kita bisa hilangkan itu di bagian ini teman-teman, close ya, di pojok kanan bawah yang saya arahkan di sini. Ini kita bisa close kalau misalkan mau menghapus, tuh hilang. Nah, kita akan fokus di bagian sini aja. Saya nggak pengen ada menu, ya. Saya cuma pengen ada copyright, kemudian ada sosial juga. Oke, sosialnya tetap di kanan. Atau kalau teman-teman pengen lebih simpel, itu teman-teman fokus di copyright, ya. Copyrightnya di sini diarahkan ke tengah. Kemudian di sini misalkan kayak ini ya, kita buat build with Deddy Nugroho. Ini bisa di copy. Ini kita bisa copy. Nah, seperti ini. Emojinya itu teman-teman bisa cari di internet, ya. Di sini kita bisa misalkan dari 2021 sampai current years. Current year itu dia fungsi ataupun variabel dari PHP ya, yaitu defaultnya itu untuk tahun sekarang. Jadi kalau misalkan tahun sekarang itu 2025, 2026, ya nanti ini akan otomatis berubah, ya. Kalau sudah, ini kita bisa publish. Kita coba lihat dulu perubahannya. Ini sudah ada GitHub ya. Kemudian kita scroll ke bawah, di sini sudah ada scroll to top dan di sini sudah berubah, ya. Kalau untuk linknya kita coba ambil dari sini. Nah, linknya kita bisa pakai sini teman-teman, ya. Kita bisa open link new tab, update, publish. Oke, setelah selesai kita bisa coba cek, ya. Kita klik ya di sini, ada link ke Deddy Nugroho, kita klik, nanti dia ke website yang diinginkan. Oke, seperti itu teman-teman. Dia untuk customize ya. Sekarang kita ke halaman ya, kita buka dengan Elementor. Ini tadi sudah kita buka. Nah, caranya itu tinggal kita sesuaikan nih, ya. Ini nggak perlu. Oke. Nah, sekarang di sini misalkan, halo saya Deddy Nugroho. Halo saya Deddy Nugroho. Kemudian di sini misalkan web developer gitu ya. Kemudian di sini bisa diganti dengan fotonya teman-teman sendiri ya. Di sini bisa diganti fotonya, misalkan ini foto saya
Ini misalkan ya, seperti ini. Nah, karena ini ukurannya kecil, maka kita harus menggunakan foto kita yang besar teman-teman ya, supaya nanti presisi nih ukurannya, supaya ukurannya presisi. Nah, kemudian ini kita bisa close atau kita arahkan ke kanan. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini kita bisa teman-teman klik sendiri, kemudian diubah ya. Kemudian scroll ke bawah. Di sini kita bisa menambahkan misalkan tambahan yang lain ya. Misalkan kita mau menambahkan heading ya. Skill saya misalkan. Kemudian ini ke tengah. Nah, sip. Ini bisa disesuaikan ya. Logonya bisa diganti. Teman-teman cari sendiri ya logonya, misalkan mau kasih logo WordPress atau kemudian mau dikasih logo JavaScript, Golang, itu bisa juga. Ya. Ini tinggal diarahkan ke icon pensil ya. Icon pensil. Misalnya ini 80. Oke. Kemudian ya semua bisa disesuaikan teman-teman. Ini bisa langsung dipublish kalau misalkan sudah. Ini kita coba cek ya. Kita ke home. Nah, ini sudah berubah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk membuat website portofolio itu cukup mudah. Ini tanpa coding. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung bagaimana cara mengedit ya ketika ini menggunakan Elementor. Itu teman-teman bisa coba kunjungi ini YouTube saya. Oke, di sini ada sih. Di sini ada YouTube saya. Ini teman-teman bisa kunjungi, cari di playlist untuk Elementor. Ini harusnya ada sih playlist Elementor. Nah, ini teman-teman. Mungkin baru 15 video, tapi ini harusnya cukup untuk teman-teman belajar basic ya. Ini sangat cukup untuk teman-teman belajar basic mengenai desain sistem, kemudian header footer, kemudian ini ada yang lain juga. Bagaimana cara membuat website ataupun membuat image carousel ya, membuat galeri foto, testimonial. Bahkan di sini ada tutorial Elementor untuk pemula. Di sini ada 35 menit. Ini silakan teman-teman tonton ya kalau misalkan masih bingung penggunaan dari Elementor itu sendiri. Oke, sip. Mungkin sampai di sini dulu untuk videonya ya. Itu adalah gambaran bagaimana cara mudahnya kita membuat website portofolio tanpa coding ya, dan hanya menggunakan WordPress. Dan itu kita menggunakan tema yang gratis ya. Kalau mau pakai template yang lain itu juga bisa ya, tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman sendiri. Oke, sip teman-teman, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.